Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya langsung ke Pak Iwan. Apa dampaknya atau apa maknanya secara awam, secara sederhana kalau data indikator atau angka jumlah kematian kemudian dikeluarkan sebagai indikator untuk menilai apakah penanganan COVID-19 ini sudah baik atau tidak? Secara awam seperti apa, Pak? Biasa Pak kalau libur ini ada acara ke daerah kita Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Kita sudah mengudara. penguatan bupati wali kota di daerah. Nah, biasanya narasumber kalau break atau sedang jeda akan berbincang satu sama lain. Saya coba sapa Pak Iwan, kita sudah mengudara. Tadi sudah bisa mendengar pertanyaan saya, Pak? Tentang kematian tadi ya, tentang Ya, data betul. kematian. Indikator jumlah kematian dikeluarkan dari indikator untuk menilai penanganan COVID-19. Apa dampaknya? Atau Anda punya pandangan tertentu yang patut atau perlu diketahui oleh publik? Nah, jadi gini, ini pas nih karena saya baru diskusi juga dengan teman-teman di Kemenkes dan Kemenko Marves ya. Saya bilang, tolong dong ini yang sebenarnya tuh seperti apa sih supaya saya kalau ditanya media, nah kayak gini kan, saya tahu tuh sebetulnya apa yang terjadi gitu kan supaya saya nggak salah. Nah, jadi kalau ada informasi yang didapat adalah data kematian itu bukan dihapus, tapi untuk yang perhitungan PPKM yang sekarang, yang kemarin, itu tidak digunakan karena ada banyak data yang terlambat sehingga kematiannya menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu gitu kan. Nah, sedang diperbaiki dan akan digunakan kembali setelah diperbaiki. Menurut mereka sih butuh waktu 1 sampai 2 minggu untuk memperbaiki. Setelah itu dipakai lagi untuk menilai indikator PPKM. Nah, kalau menurut saya harus tetap dipakai. Dan kalau menurut saya itu untuk menghindari masalah seperti ini, datanya terpaksa tidak bisa dipakai karena kematiannya numpuk laporannya di hari-hari terakhir ini, itu adalah kematiannya dihitung per tanggal kematian, bukan per tanggal laporan. Karena sekarang kan per tanggal laporan. Jadi kalau kematian yang 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu lupa dilaporkan hari ini, jadi hari ini tinggi seolah-olah. Nah, kalau per tanggal laporan kan enggak, dia kembali ke tanggal laporan kematiannya. Ya, seperti itu sih usulan saya dan tetap harus dipergunakan ya karena itu indikator penting. Oke, itu jadi penting bahwa tidak dihapus tapi tengah diolah untuk kemudian disampaikan kepada publik. Ya, menurut informasi dan Kemenko Marves ya, tadi baru selesai saya diskusi sebelum kita siaran ini. Nah, terima kasih sudah menyampaikan itu di layar Forum Christian. Meskipun suaranya putus-putus karena sinyal, tapi kami harapkan berjalan baik. Nah, sekarang saya beralih ke soal pemberian bantuan sosial. Karena bagaimanapun ketika masyarakat diminta untuk bersabar, pemenuhan kebutuhan mereka tetap harus dilakukan. Kami tampilkan, tadi kami sudah membahas mengenai sejumlah daerah yang disebut oleh Presiden. Sembari saya sampaikan pertanyaan, ditayangkan saja peta sebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia artinya kami coba untuk membandingkan antara Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa. Sembari itu ditayangkan, saya akan sampaikan Pak Mahyildi, Pak Gubernur, ini fresh sekali, ini data yang segar sekali. Tadi hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei tanggal 3 sampai 6 Agustus dilakukan terhadap 1.200 responden mengenai tindakan pemerintah daerah menangani pandemi selama 6 bulan terakhir. Mohon izin saya bacakan. Pertanyaannya adalah soal menyerahkan atau menyumbangkan gaji pribadi untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. 57,6% tidak pernah katanya. Oke, nanti saya tanyakan di Sumatera Barat seperti apa. Membagikan bantuan sembako kepada masyarakat dari sumbangan pribadi atau kelompok 53,8% tidak pernah katanya. Membantu masyarakat untuk memperoleh fasilitas layanan kesehatan 39,3% tidak pernah menurut hasil survei tanggal 3 sampai 6 Juli lalu. 3 sampai 6 Agustus 2021 menurut Litbang Kompas. Pak Mahyildi, di Sumatera Barat seperti apa solidaritas, perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di sana? Anda bisa gambarkan kepada kami? Ya, terima kasih. Jadi memang kita di Sumatera Barat backup ataupun juga bantuan kepada pemerintah di samping dari pemerintah pusat dan kemudian juga dari kita daerah, kita juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga charity seperti Basnas, kemudian juga ada CSR daripada BUMN, BUMD,
itu juga kita koordinasikan, dan inilah yang meringankan beban pemerintah dalam rangka untuk membackup keperluan masyarakat. Dan itu jumlahnya sangat besar. Seperti kita di Kota Padang saja misalnya, itu zakat itu terkumpul setahun itu sampai 27 miliar. Bahkan di provinsi juga sampai 30 miliar. Nah, dana inilah yang kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Di samping itu juga, alhamdulillah juga kita di Sumatera juga ada potensi perantau ya. Nah, maka perantau pun juga berprestasi untuk meringankan saudara-saudaranya di kampung. Dan memang kalau di pemerintah daerah sekarang ini, seperti contoh kita di provinsi, tahun 2021 ini, untuk memenuhi dan membayar kewajiban kita, hutang, seperti misalnya sebelumnya untuk nakes, ya sebelumnya kan dibayar oleh pusat, sekarang kita mencarikan di daerah. Nah, saya harus mencarikan lebih kurang 300 miliar itu tahun 2021 ini melalui perubahan anggaran. Nah, dan itu kita paling kita kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tidak kita laksanakan. Direalokasi begitu ya, direalokasi ya. Iya. Realokasi anggaran. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, saya juga minta tanggapan soal penanganan bantuan sosial, karena bagaimanapun masyarakat kalau diminta disiplin, tentu pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga harus diperhatikan betul. Anda punya catatan khusus soal ini? Saya melakukan sendiri pemantauan soal bansos ini. Dari 30 tahun yang lalu, data itu tidak pernah betul. Ya, betul. Ya, riset saya terakhir waktu 2020 di wilayah saya, di RW saya mendampingi Pak RW, itu yang digunakan data 2015. Lalu saya telepon wali kota, gubernur, dan menteri sosial. Lalu diperbaiki sampai 2020 akhir betul. Begitu masuk 2021, datanya kembali lagi ke 2015. Dan 2 minggu yang lalu saya sudah bicara langsung dengan Bu Menteri Sosial, dan Bu Menteri sudah mengirimkan ke wilayah saya orangnya. Saya tinggal tunggu sekarang apakah nanti bansos yang berikutnya sudah sesuai dengan data yang terkini atau tidak. Karena kalau tidak, ya itu akan repot. Ini baru di daerah kecil RW saya di Jakarta Selatan. Nah, bagaimana di luar sana tentu akan mirip sama, karena tetangga RW kami juga punya hal yang sama, tetapi tidak ada yang mendorong atau melaporkan hal ini. Ini yang menjadi persoalan. Nah, sekarang nanti Bu Menteri Sosial janji pada saya, 17 Agustus nanti akan ada software baru atau apps baru, di mana masyarakat bisa langsung menyampaikan data ini kalau tidak betul. Yang jadi catatan saya adalah, berdasarkan Perpres 39 tahun 2019, satu data Indonesia itu ada di Bappenas. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan data yang dikumpulkan di Kementerian Sosial? Ini pertanyaan yang belum terjawab, karena saya sudah menghubungi Pak Menteri Bappenas, bilang belum selesai. Atau nggak tahu bagaimana nantinya itu. Jangan-jangan nanti double. Jadi begitu data itu kita amburadul, korupsi di situ menunggu. Itu saya sudah ingatkan pada Bu Mensos, untuk sangat berhati-hati dengan data. Problem data masih menjadi pekerjaan rumah. Kita harapkan semakin baik dengan berbagai aplikasi yang tengah disiapkan. Kami usai jeda kita akan kembali membahas ini. Tentu Anda, kita semua tidak sabar mau kembali bersosialisasi dengan rekan-rekan, kolega, dan siapapun juga yang tentu kita harapkan biasanya kita bisa nongkrong dimanapun begitu. Tapi situasi masih menuntut lain. Kami bahas selanjutnya di Forum Christian.